Shalom, perkenalkan nama saya Gabriel, mahasiswa program studi S1 Keperawatan, Fakultas Keperawatan Universitas Pelita Harapan, Jakarta 2025. Saat ini saya bekerja di Rumah Sakit Bayangkara Polda Banten, dan saya telah melakukan sebuah pengamatan di rumah sakit saya mengenai efikasi diri perawat dalam pelaksanaan asuhan keperawatan sebagai cerminan profesionalisme. Kita masuk ke latar belakang. Perawat memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan kesehatan profesional dan beretika. Efikasi diri merupakan keyakinan perawat terhadap kemampuan melaksanakan sebuah asuhan keperawatan menurut Badura 1997. Efikasi diri tinggi mencerminkan sebuah profesionalisme dan juga meningkatkan mutu pelayanan. Selanjutnya, sebuah rumusan masalah. Apa yang dimaksud dengan efikasi diri perawat? Selanjutnya, bagaimana hubungan efikasi diri dan profesionalisme perawat? Lalu, faktor apa yang dapat mempengaruhi sebuah efikasi diri? Selanjutnya, bagaimana upaya meningkatkan efikasi diri dalam praktik keperawatan? Kemudian tujuan. Yang pertama, menjelaskan konsep efikasi diri dalam pelaksanaan asuhan keperawatan. Lalu yang kedua, menguraikan hubungan efikasi diri dengan profesionalisme. Dan yang ketiga, mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi efikasi diri. Yang keempat, memberikan strategi peningkatan efikasi diri dalam praktik klinis. Lalu yang kelima, memberikan gambaran penting efikasi diri dalam menunjang mutu pelayanan dan citra profesional perawat di rumah sakit. Selanjutnya dapat memberikan beberapa manfaat bagi beberapa pihak. Yang pertama, bagi perawat, menjadi bahan refleksi bagi perawat untuk menilai dan meningkatkan sebuah keyakinan diri dalam memberikan asuhan keperawatan secara profesional, efektif, dan juga beretika di lingkungan rumah sakit. Lalu, manfaat bagi institusi kesehatan, yaitu dapat menjadi masukan bagi pihak manajemen rumah sakit dalam menyusun program pengembangan diri dalam pelatihan guna meningkatkan efikasi diri, serta profesionalisme tenaga keperawatan. Selanjutnya, manfaat bagi mahasiswa keperawatan, yaitu dapat menjadi bahan pembelajaran untuk memahami hubungan antara efikasi diri dan juga profesionalisme. Selanjutnya, manfaat yang dapat diberikan kepada peneliti selanjutnya, yaitu dapat menjadi dasar bagi peneliti lain yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai hubungan efikasi diri dengan kinerja, motivasi, dan kepuasan bekerja sebagai perawat. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan metode. Metode penelitian ini memberikan sebuah gambaran penting mengenai efikasi diri dalam menunjang mutu pelayanan dan citra profesionalisme perawat di rumah sakit. Mengamati hubungan antara konsep diri, komunikasi terapeutik, dan penampilan profesional perawat. Mengidentifikasi tentang efikasi diri dalam praktik klinis, interprofesi, intraprofesi, dan media sosial, serta memahami pentingnya integritas dan empati yang berkaitan dengan penerapan etika dan moral dalam profesionalisme kinerja perawat. Etika sendiri merupakan sebuah pedoman moral dan nilai-nilai yang mengatur sebuah perilaku perawat dalam memberikan sebuah asuhan keperawatan kepada pasien. Metode yang saya gunakan di sini yaitu metode observasi deskriptif, yaitu dengan melakukan sebuah pengamatan secara langsung terhadap perilaku, sikap, dan juga tindakan perawat dalam memberikan sebuah asuhan keperawatan kepada pasien di Rumah Sakit Bayangkara Polda Banten. Observasi ini dilakukan untuk memperoleh sebuah gambaran nyata mengenai tingkat efikasi diri perawat, serta bagaimana hal tersebut dapat mencerminkan sebuah profesionalisme dan juga praktik keperawatan sehari-hari. Tujuan dilakukannya observasi efikasi diri perawat, yaitu untuk menilai bagaimana perawat dalam melaksanakan asuhan keperawatan kepada pasien, menjaga penampilan profesional, serta menunjukkan moral dan etika dalam interaksi dengan pasien dan di lingkungan kerja. Selanjutnya, tempat observasi. Observasi ini dilakukan di beberapa unit RS Bayangkara Polda Banten, diantaranya yaitu ruang rawat inap, ruang rawat jalan, IGD, dan juga ICU, guna memperluas sebuah data observasi. Lalu, melakukan beberapa sesi wawancara informal kepada beberapa perawat untuk memahami efikasi diri, konsep diri profesional, serta persepsi terkait etika dan moral profesi. Dan juga komunikasi terapeutik
terapeutik, saya meninjau sebuah dokumen terkait seperti SOP fasilitas, pedoman penampilan profesional, dan juga pelatihan yang diikuti guna meningkatkan sebuah kompetensi perawat, dan kebijakan etika bermedia sosial sebagai acuan standar perilaku yang berlaku di lingkungan rumah sakit. Selanjutnya, waktu observasi ini dilakukan kurang lebih selama 1 minggu, yang dimana mengikuti waktu kerja perawat di Rumah Sakit Bayangkara, yang dilakukan secara shifting. Shift pagi dilakukan pada jam 7 pagi sampai dengan jam 2 siang, lalu shift sore dilakukan dari jam 2 siang sampai dengan jam 9 malam. Guna dapat mengamati secara langsung kinerja perawat dalam pelaksanaan asuhan keperawatan kepada pasien dalam berbagai situasi pelayanan rutin, interaksi kolaboratif, dan juga kondisi klinis yang membutuhkan respon cepat. Dengan pengamatan ini secara langsung dan real time dapat mengobservasi efikasi diri perawat, menerapkan etika dan moral kepada pasien, dan komunikasi terapeutik dengan pasien, dokter, dan juga tim. Selanjutnya didapatkan sebuah analisa dan juga hasil observasi, yang dimana data hasil observasi ini dianalisa secara deskriptif dengan membandingkan temuan lapangan terhadap teori efikasi diri perawat, terhadap konsep diri, teori komunikasi terapeutik, prinsip profesionalisme, kode etik perawatan, serta konsep moral dalam praktik keperawatan dan konsep profesionalisme keperawatan. Selanjutnya, penerapan prinsip etik selama observasi dilakukan. Dalam pelaksanaan observasi terhadap perawat di Rumah Sakit Bayangkara Polda Banten, memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip etika penelitian agar tidak merugikan pihak manapun serta menjaga profesionalisme. Selama proses observasi ini dilakukan, penerapan beberapa prinsip diantaranya yaitu otonomi yang menghormati hak perawat sebagai partisipan, observasi untuk memahami tujuan kegiatan serta memberikan kebebasan untuk berpartisipasi atau menolak tanpa tekanan. Selanjutnya yaitu persetujuan atau informed consent juga diberikan selama observasi dilakukan. Selanjutnya itu prinsip benefit atau berbuat baik. Ini juga dilakukan dalam kondisi observasi yang dilakukan dengan tujuan memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu keperawatan dan meningkatkan profesionalisme perawat tanpa menimbulkan sebuah kerugian bagi perawat yang dilakukan observasi atau pengamatan dan merugikan. Selama proses observasi ini dilakukan, harus memperhatikan sebuah kegiatan yang tidak mengganggu tugas perawat, tidak menimbulkan rasa tidak nyaman, serta menjaga kerahasiaan data pribadi dan hasil observasi. Selanjutnya, prinsip yang diterapkan yaitu prinsip justice atau keadilan. Semua subjek observasi diberlakukan secara adil tanpa diskriminasi, baik berdasarkan jabatan, lama kerja, maupun jenis kelamin. Prinsip selanjutnya yang diterapkan juga yaitu prinsip confidentiality atau kerahasiaan. Identitas perawat maupun data hasil observasi itu dijaga kerahasiaannya. Informasi hanya digunakan untuk kepentingan akademik dan tidak akan dipublikasikan tanpa izin. Dan prinsip selanjutnya yaitu prinsip veracity atau kejujuran dan juga transparansi. Peneliti juga terus menerapkan sebuah prinsip jujur dalam menyampaikan tujuan observasi, proses pengumpulan data, dan hasil analisa, tidak memperbolehkan melakukan manipulasi atau rekayasa data. Hasil dan juga analisa. Hasil observasi dari pengamatan secara langsung yang telah dilakukan di RS Bayangkara Polda Banten di beberapa unit selama kurang lebih 1 minggu diperoleh hasil pengamatan sebagai berikut ini. Yang pertama, sebagian besar perawat menunjukkan keyakinan diri yang tinggi dalam melaksanakan tugas keperawatan. Lalu, terdapat juga perawat dengan efikasi diri yang tinggi yang dapat percaya diri dalam mengambil sebuah keputusan klinis. Selanjutnya, terdapat dukungan tim dan pelatihan itu dapat meningkatkan sebuah efikasi diri perawat. Lalu, ada juga beberapa perawat yang masih ragu dalam mengambil sebuah keputusan mandiri secara situasi kompleks.
Selanjutnya, analisa yang didapatkan setelah observasi dilakukan yaitu perawat dengan efikasi diri yang tinggi itu akan lebih mampu menghadapi sebuah tantangan, bekerja dengan percaya diri, dan juga menunjukkan kinerja yang optimal. Lalu dalam konteks keperawatan, efikasi diri berpengaruh langsung terhadap mutu asuhan keperawatan, komitmen terhadap etika profesi, dan juga kepuasan pasien. Profesionalisme perawat tercermin melalui kemampuan komunikasi terapeutik, tanggung jawab, empati, serta integritas moral dalam bekerja. Lalu hubungan positif antara efikasi diri dan juga profesionalisme itu menunjukkan bahwa peningkatan kepercayaan diri dapat memperkuat pelaksanaan praktik keperawatan yang berkualitas. Selanjutnya terdapat beberapa kekuatan dan juga kelemahan. Kekuatan dari penelitian ini yaitu dapat memberikan sebuah gambaran nyata mengenai hubungan antara efikasi diri dan juga profesionalisme perawat dalam konteks asuhan keperawatan. Lalu kekuatannya menggunakan pendekatan observasi langsung sehingga data yang diperoleh itu bersifat aktual dan juga kontekstual. Selanjutnya mengaitkan teori efikasi diri dengan praktik keperawatan secara aplikatif. Selanjutnya dapat menjadi acuan praktis bagi perawat dalam manajemen rumah sakit untuk meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan. Selanjutnya terdapat beberapa kelemahan juga. Yang pertama yaitu observasi dilakukan dalam waktu yang terbatas sehingga belum menggambarkan kondisi di semua unit keperawatan secara mendalam. Lalu yang kedua, jumlah subjek observasi relatif sedikit sehingga hasil belum dapat digeneralisasikan ke seluruh populasi perawat. Lalu faktor lain seperti beban kerja, stres, dan juga dukungan organisasi belum dibahas secara mendalam. Lalu yang terakhir, tidak menggunakan instrumen kuantitatif seperti skala efikasi diri sehingga analisa masih bersifat kualitatif deskriptif. Dari hasil observasi yang telah dilakukan kurang lebih selama 1 minggu di Rumah Sakit Bayangkara Polda Banten, mendapatkan beberapa wawasan baru. Diantaranya yang pertama yaitu efikasi diri adalah fondasi profesionalisme dan moralitas. Lalu, perawat dengan efikasi diri tinggi itu dapat menerapkan prinsip autonomi, benefit, tidak merugikan, dan juga justice. Selanjutnya, lingkungan kerja dan pendidikan etis itu memperkuat efikasi diri dan empati. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan kesimpulan dan juga saran. Kesimpulannya yaitu efikasi diri merupakan faktor utama yang mempengaruhi kualitas dan juga profesionalisme seorang perawat. Lalu perawat dengan efikasi diri yang tinggi mampu mengambil sebuah keputusan secara mandiri, berkomunikasi efektif, dan bertindak sesuai dengan etika serta moral profesi. Lalu dalam praktik klinis, efikasi diri itu memperkuat kemampuan menghadapi situasi kompleks dan mendorong kolaborasi intraprofesi maupun interprofesi yang harmonis. Di era digital, efikasi diri juga tercermin dari perilaku etis perawat di media sosial yang menjunjung kerahasiaan dan juga integritas profesi. Dengan demikian, penguatan efikasi diri melalui pelatihan, supervisi, dan refleksi etis berkelanjutan menjadi penting. Perawat yang memiliki efikasi diri tinggi disertai empati dan juga integritas moral akan mewujudkan sebuah praktik keperawatan yang profesional, humanis, dan berorientasi pada kesejahteraan pasien. Selanjutnya, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan ke beberapa pihak. Yang pertama, saran kepada perawat, yaitu dapat meningkatkan efikasi diri melalui refleksi diri, pembelajaran berkelanjutan, dan penerapan etik berbasis bukti. Lalu, saran kepada institusi kesehatan, yaitu dapat menciptakan lingkungan kerja yang etis, sportif, dan kolaboratif agar perawat dapat mengembangkan efikasi diri secara optimal. Selanjutnya yaitu saran kepada organisasi profesi, yaitu pembinaan berkelanjutan melalui pelatihan profesionalisme, etika digital, dan kolaborasi interprofesi untuk memperkuat integritas dan tanggung jawab moral perawat, terutama dalam penggunaan media sosial
agar tetap mencerminkan citra positif profesi. Saran yang terakhir yaitu saran kepada pendidikan keperawatan. Kurikulum pendidikan perlu mengintegrasikan pengembangan efikasi diri, etika, moral, dan empati melalui pembelajaran reflektif, simulasi klinis, serta monitoring. Berikut adalah beberapa referensi yang saya gunakan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.